Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah, Fakultas Pendidikan Ekonomi, beranggotakan 5 orang. Perkenalkan, saya Juan Nova Imada pribadi dan rekan saya bernama Fajar Santoso. Kami kesini ditugaskan untuk mewawancarai tentang potensi daerahnya, sumber daya alamnya, pembangunannya, teknologi, manusia, dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, yang ingin kami ketahui itu tentang tempat, deskripsi tempat dan daerahnya itu bagaimana? Daerah dari desa Sumbergede ini termasuk salah satu desa mandiri karena dilihat dari sudut ekonomi, pendidikan, bisnis itu sudah cukup memadai, dan juga masalah untuk pertanian cukup menunjang, khususnya di desa Sumbergede yang letak di Kecamatan Sekampung, masuknya di daerah Lampung Timur. Jadi itu desa ini sudah mandiri dalam bidang pendidikan, pertanian itu termasuk ya? Pendidikan, pertanian, perekonomian sudah cukup menunjang. Jadi salah satu dari beberapa desa mencakup 24 kecamatan di daerah Lampung Timur ini, salah satunya desa mandiri adalah desa Sumbergede. Di desa kita ini ada universitas. Apa itu, Pak? Universitas TIS. TIS. Kalau dari perekonomian, pusat bisnis ataupun perputaran uang ini emang letaknya di desa Sumbergede, pasarnya. Ya, pertaniannya cukup menunjang dari segala bidang pertanian. Apakah pertanian di desa ini sudah cukup memadai, maksudnya dalam bidang pupuknya atau obat-obatannya Itu cukup karena di desa ini kan sudah terbentuk namanya Gapoktan yang untuk mengelola kebutuhan pupuk yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu yang dibagikan ke para kelompok masing-masing pertanian. Gapoktan ini sendiri, kelompok petani ini sendiri, mereka yang mengelola, mereka yang menyalurkan kebutuhannya berapa, mereka yang memberikan istilahnya acuannya untuk ke pusat turun ke bawah. Jadi Gapoktan udah termasuk yang mandiri juga? Mandiri. Ya. Cuman tetap itu naungan desa. Selanjutnya nih ada potensi daerahnya itu, Pak, tentang sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, teknologinya. Itu kira-kira di desa ini sudah sampai mana? Kalau untuk sumber daya alamnya di desa Sumbergede itu sudah cukup dalam arti menunjang dari SDM, dari perekonomian, dari pendidikan, itu sudah dikategorikan ya lebih lah ya, bukan cukup lebih, karena sudah terbentuknya di situ menjadi desa mandiri. Sumber daya alam itu bagaimana? Sumber daya alam kita ini di dalam arti sumber daya alamnya yang mana ini? Dari apa? Dari sektor perkebunan, dari pertanian itu. Kalau dari sektor pertanian sudah dijelaskan di awal tadi. Kalau dari sumber bisnis ya, untuk bisnis perdagangan, beberapa titik di desa kita ini ada produk-produk seperti maggot dan beberapa produksi juga di desa Sumbergede ini, kerajinan pertanian titik khususnya di dusun
5 itu yang sayuran ya, sayuran ya, fungsi rumahan. Iya. Nah, itu salah satunya ada di RT 16 Dusun 5. Nah, kalau teknologi nih dari entah itu dari pendidikannya itu udah memakai teknologi, contoh seperti komputer, terus kalau pasar tuh ada teknologi apa gitu, pembangunan jalan memakai teknologi apa itu, kira-kira sekarang tuh teknologi yang udah dipakai tuh kira-kira itu sudah yang modern atau pakai cara yang lama gitu. Kalau untuk pembangunan, Mhm. ya kebetulan saya ini yang pegang pembangunan. Kita ini untuk pembangunan itu tergantung apa yang kita bangun. Kalau dia harus dia pakai metode lama, ya kita pakai metode lama. Kalau dia emang sudah harus dipakai yang terbaru atau teknologi yang terbaru, ya kita gunakan. Contoh kayak kita aspal ya, yang modern, ya itu harus dipakai slender kayak apa. Kalau dari proses pembangunan, program pembangunannya gimana? Kalau program pembangunan itu kan acuannya begini, setiap tahun, akhir tahun ataupun awal tahun, itu kan ada namanya dari dusun itu musdus. Ini bermusyawarah, acuannya apa sih? Di salah satu dusun ini yang emang dibutuhkan sekali dalam bidang pembangunan, contoh jalan, setapak, drainase, ataupun andela, ataupun pasir untuk menunjang perekonomian dusun tersebut. Paman situ timbul program ini butuh jalan setapak dengan ukuran yang mereka tentukan. Acuannya di situ, dari musron di situ baru masuk ke desa. Dari sini dikumpulkan semua dusun apa acuannya, baru kita ajukan ke kecamatan. Tuh. Dalam ketercapaian dalam pembangunan sudah berapa persen? Tahun ini, khusus tahun 2022 ini, pembangunan itu sudah ada berapa titik? Gorong-gorong 3 TPT, pertahanan tanah. Pertahanan. Nah, jadi ini sawah, Ya. ini sawah, ini jalan. Supaya tanah ini tidak ambrol, tidak melebar, ini dipasang TPT. Oh, Pertahanan tanah loh, kasih. Terus jalan itu gorong-gorong 3 100% jalan setapak 100% sudah terlaksana. Tersier itu sudah 100%. untuk program pembangunan untuk jangka waktu ke depan nih, contohnya seperti 1 tahun atau 5 tahun ke depan itu apa kira-kira programnya? Itu program itu kan kalau desa itu dia maksudnya itu yang emang masuk ke permukiman. Untuk penduduknya sendiri khususnya di wilayah ini, pendapat mereka mengenai desa yang sudah membangun itu bagaimana selama desa ini membangun? Yang jelas antusias masyarakat itu, responnya bagus, tanggapannya positif, dan juga untuk masyarakat desa Sumber Gede ini alhamdulillah merasa puas, merasa senang dalam arti untuk pembangunan, untuk pertanian, untuk tingkat pendidikan dan mencakup sebagainya itu kami buka, kami minta apa sih yang kamu orang butuhkan. Nah, disitulah kepercayaan masyarakat khususnya untuk pemerintahan desa itu nilainya positif, dan juga untuk bidang segala atau untuk administrasi surat-menyurat kami terbuka. Pembangunan, informasi yang harus mereka butuhkan itu kami cepat memberikan itu, kami sebar. Oh ini, alhamdulillah respon masyarakat ini luar biasa. Tadinya enggak. Untuk sementara itu saja sih Pak. Iya. Terima kasih atas informasinya. Iya. Mohon maaf kami telah mengganggu waktunya ini. Enggak apa-apa, ini juga untuk acuan kamu orang untuk
menggali ilmu, mengais